Hai teman-teman, gue Danu. Kali ini gue mau nge-review mic shotgun kesayangan gue, yaitu Takstar SGC 598 yang ini nih. Jadi mic shotgun ini udah nemenin gua sejak tahun 2018, sekitar 2 tahun yang lalu. Mic shotgun ini udah bantu keperluan gua, semisal untuk tugas video, bikin film, bahkan semua video YouTube gua pakai mic shotgun ini. Jadi asal muasalnya itu gua beli ini karena gua nggak bisa mengharapkan mic bawaan dari kamera. Jadi emang kalau bawaan kamera itu bener-bener kurang bagus banget sih. Banyak noise, dan pokoknya nggak bisa berharap dari mic bawaan kamera. Oleh karena itu gua beli mic shotgun yang termurah. Jadi di situ gua nemuin mic Takstar SGC 598 yang harganya pada saat gua beli sekitar 300 ribuan. Itu benar-benar murah sih kalau dibanding dengan mic shotgun merek lain. Nah, ketika barang datang, gue langsung coba dan sesuai ekspektasi gue. Suara yang ditangkap dari mic shotgun ini benar-benar jernih dan gak terlalu banyak noise kalau dibandingkan dengan mic bawaan kamera. Karena pada saat itu gue cuman punya perbandingan mic bawaan kamera sama mic ini. Jadi kelihatan banget hasilnya pasti beda. Oke, sekarang kita lihat body dari mic Takstar ini. Teman-teman bisa lihat body Takstar ini terbuat dari plastik. Semuanya plastik. Kecuali kalau kita buka wind filternya. Nah, ini terbuat dari besi, bukan plastik. Dan tabung micnya ini punya beberapa rongga, jadi bisa ngambil bukan cuma dari depan tapi dari samping segini. Oke. Nah, pembeliannya juga udah include wind filter seperti ini. Lumayan sih untuk ngefilter suara angin kalau kamu ngerekam di outdoor. Kalau teman-teman perhatiin di bagian bawah mic Takstar ini, nah bagian sini ya, mic Takstar ini udah dilengkapi dengan shock mount. Jadi kegunaannya itu untuk meredakan suara guncangan. Semisal kalau ngambil adegan lari, kamera operatornya ikut lari juga kan. Yaitu juga kalau follow shoot ya. Nah, mic Takstar ini udah dilengkapi dengan shock mount, jadi bisa sedikit meredakan suara guncangan. Lumayan sih daripada nggak ada. Fitur yang paling gue suka dari mic Takstar ini yaitu punya audio boost plus 10 dB. Jadi gue suka banget ngaktifin fitur ini, selalu gue aktifin karena cocok banget untuk vlog seperti gue tag sekarang ini, dan cocok banget untuk pengambilan dialog. Tapi perlu diperhatiin juga kalau semisal teman-teman tag di outdoor, terutama di jalan raya yang banyak noise suara kendaraan, perlu diperhatikan juga sumber suaranya itu jangan terlalu jauh dari mic ini. Percuma, walaupun mic ini mic shotgun, tetap bakal ngambil suara yang ada di depannya. Semisal gua posisinya ada di jalan raya dan di belakang gua itu banyak kendaraan lewat. Nah, tentu bakal keambil suara noise kendaraan itu. Jadi perlu diperhatikan juga jarak sumber suara sama jarak mic-nya. Mic ini juga udah dilengkapi dengan fitur low cut. Nah, apa itu low cut? Low cut itu untuk memotong suara berfrekuensi rendah. Misalkan suara gemuruh, suara AC, atau suara kipas angin. Pokoknya suara yang berfrekuensi rendah tidak akan direkam oleh mic ini kalau filternya dinyalain ya. Untuk cara ngaktifinnya, teman-teman tinggal switch ke bawah yang ikonnya garis melengkung ke bawah. Nah, itu artinya low cut filternya itu udah aktif. Nah, kalau udah nggak dipakai, tinggal switch ke atas yang ikonnya datar. Gue bingung sih, ini antara kelebihan atau kekurangan dari mic Takstar ini. Soalnya mic ini tuh perlu menggunakan baterai AA. Nah, kelebihannya itu
mic ini nggak perlu ngambil daya dari kamera. Dan begitu baterai di kamera nggak kesedot oleh mic. Sebaliknya, kalau kamu lupa bawa baterai atau tiba-tiba baterai mic kamu habis dan kamu harus nangkep momen-momen yang ada di depan kamu, jadi nggak ketangkep dong karena mic ini nggak aktif. Sama satu hal lagi yang gua nggak suka dari mic Takstar ini, karena ini pakai baterai, tentu ada tombol on dan off-nya di samping sini. Nah, di belakangnya ada LED indikator. Nah, di sini ada warna hijau yang artinya baterainya itu full. Nah, kalau LED indikatornya warna merah, artinya baterainya itu mau habis. Kenapa gua nggak suka ada switch on dan off-nya di mic ini? Karena ketika kamu tag momen-momen yang nggak bisa diulang kembali, dan ketika di play preview videonya, di situ nggak ada suaranya. Nah, langsung dong ngecek mic-nya dan ternyata lupa dinyalain. Itu rasanya sama seperti kamu lagi nge-tag video dan lupa tekan tombol rekam. Rasanya sakit, kayak sia-sia, tau nggak? Bener aja. Perlu teman-teman ketahui juga kalau karakteristik mic shotgun ini ngambil persis suara dari depan mic ini dan area sampingnya juga. Jadi kalau merekam mic shotgun, pastiin ada di depan mic shotgun ini. Nah, kalau dari samping masih terdengar, sedangkan kalau dari belakang mic shotgun ini, suara yang ditangkap itu nggak terlalu tertangkap oleh mic ini. Coba ya gua tes ya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan gue Danung Nadi di sini. Dan sekarang gua lagi ngetes mic shotgun ini. Kalau ngerekam dari belakang, apakah terdengar atau tidak ya? Nah, kayak gitu ya hasilnya. Sekarang gua mau adu mic Takstar ini dengan mic clip on seharga 10 ribuan yang pernah gua review. Teman-teman bisa tonton di sini ya. Dengan mic condenser yang biasa gua pakai di podcast. Nanti kapan-kapan gue review deh mic ini. Mungkin ini nggak fair sih karena beda jenis micnya, tapi nggak apa-apa lah buat perbandingan teman-teman suara yang dihasilkan dari berbagai macam mic. Oke, untuk rule-nya itu gue kasih jarak dari mulut gue sekitar 1 jengkal, sekitar segini ya, ketika ngerekamnya. Oke, langsung aja gue coba ya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan gue Danung Nadi di sini. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan gue Danung Nadi di sini. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan gue Danung Nadi di sini. Kesimpulan dari gue, mic Takstar ini sangat rekomendasi buat kamu yang pemula ataupun profesional, terutama yang suka bikin video vlog. Perlu banget yang namanya mic shotgun, karena dengan mic shotgun ini teman-teman gak usah khawatir ada noise ketika ngerekam suara. Tapi tetap harus pastiin ya, di sekitarnya itu nggak ada yang lagi dangdutan. Pokoknya pastiin ya, di sekitarnya nggak berisik juga. Udah ada gambaran ingin beli mic shotgun seperti apa? Kalau kamu suka video review ini, klik tombol like-nya dan support gue ya dengan cara klik subscribe channel ini sekarang juga. Oke, gue Danung Nadi, sampai jumpa di video selanjutnya.